Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pojok UTBK dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Tony Tony. Oke, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai koherensi. Tapi ini rahasia ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang tidak tahu mengenai soal-soal berkaitan koherensi ini akan muncul di UTBK. Jadi kita lihat saja. Sebelum saya mulai, saya minta kalian subscribe dulu channelnya supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten buat kalian. Terima kasih. Oke, saya mulai dengan sebuah teks ya. Kemudian ada soal di bawahnya dan pilihan ganda tentu saja. Saya bacakan dulu soalnya. Kalian boleh screenshot atau di post dulu, silakan untuk membaca teksnya. Letak yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, kalimatnya yang mana? Kalimatnya terdapat di atasnya ya. Kalimat yang dimaksud adalah dampak perubahan iklim menjadi isu strategis karena dapat mengancam kepentingan nasional suatu bangsa. Nah, ini untuk kamu-kamu yang belum tahu mungkin ya agak bingung nih, di mana harus kita letakkan kalimat ini gitu. Oke, saya mulai pembahasan dari definisi koherensi ya. Kalau koherensi sendiri saya maknai sebagai kepaduan antar kalimat. Apa itu kepaduan? Kepaduan itu jadi keterkaitan. Sebuah paragraf yang baik itu kan sebetulnya memiliki syarat-syarat tertentu ya. Salah satunya ada koherensi dan kohesi. Kepaduan antar kalimat dan kepaduan makna sebetulnya seperti itu. Tapi tidak akan saya bahas terlalu jauh dulu. Mungkin nanti akan saya buatkan video khusus ya mengenai syarat kepaduan paragraf karena ada beberapa poin sebetulnya. Cuman untuk koherensi sendiri adalah kepaduan antar kalimat. Jadi seperti ini maksudnya. Kalau kalian membuat teks berarti atau membuat paragraf lah ya minimalnya. Kalau misalnya satu paragrafnya itu terdiri dari beberapa kalimat, 4 kalimat misalnya. Nah, ada syarat yang harus kalian penuhi agar paragrafnya menjadi paragraf yang baik, yaitu syarat koherensi. Jadi dari kalimat pertama ke kalimat-kalimat berikutnya itu harus saling berkaitan. Berkaitannya itu bisa secara makna ya, bisa secara ya, urutan memang kronologis gitu, atau bisa juga ditandai dengan penggunaan konjungsi seperti itu. Jadi ini harus kalian paham sekali. Tapi kalau misalnya masih bingung, saya buat ilustrasi seperti ini. Misalnya kalian membuat sebuah teks tentang fenomena bencana, misalnya tentang tsunami ya misalnya. Nah, kalau kalian akan membuat teks tentang tsunami kan yang akan kalian tulis itu harus berurutan ya. Pertama pasti yang ditulis itu harus dari definisinya dulu. Tsunami itu apa? Kemudian paragraf berikutnya, bagian berikutnya mungkin yang harus kalian bahas adalah penyebabnya yang bisa menyebabkan tsunami. Kemudian proses terjadi tsunami-nya, dan terakhir mungkin nanti dampaknya kan seperti itu ya. Nah, jadi ya konsep dasarnya seperti itu. Nanti pokoknya insya Allah akan saya bahas di sebuah video khusus seperti itu. Oke, kita langsung ke soalnya. Dampak perubahan iklim menjadi isu strategis karena dapat mengancam kepentingan nasional suatu bangsa. Nah, ini kan berbicara mengenai dampak perubahan iklim ya. Kita cari saja kalimat-kalimat mana yang membahas mengenai perubahan iklim gitu. Kalau kalian baca sebetulnya ada di kalimat setelah kalimat 2 harusnya ya. Kenapa? Kita coba lihat kalimat 2 dan kalimat 3 ya, tentu saja karena akan saling berkaitan gitu. Sementara itu, kalimat keduanya saya bacakan. Sementara itu, sebagai negara agraris, produktivitas pertanian negeri ini pun terancam gangguan tidak kalah serius akibat perubahan iklim. Jadi, kalimat kedua ini kan membicarakan mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim, dampaknya akan serius seperti itu ya. Kemudian ke kalimat berikutnya, kalimat ketiga, tidak teraturnya perubahan iklim dan perubahan awal musim dan akhir musim seperti musim kemarau dan musim hujan membuat para petani begitu sulit untuk merencanakan masa tanam dan masa panen. Nah, ini memang berbicara ya mengenai perubahan iklim. Nah, di sanalah tepatnya ya. Jadi kalimat keduanya, sementara itu sebagai negara agraris, produktivitas pertanian negeri ini pun terancam gangguan tidak kalah serius akibat perubahan iklim. Nah, dampak perubahan iklimnya gitu apa? Ternyata bisa jadi isu strategis yang mengancam kepentingan nasional seperti itu ya. Jadi kalimat ini diletakkan setelah kalimat 2. Oke? Kalau yang masih belum jelas, insya Allah nanti cek di video saya berikutnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton video ini lulus di UTBK SBMPTN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.